Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 hingga 34. Oke, saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Amin. Banyak yang kita pelajari di perikop ini ya Bapak Ibu tentang hal kekhawatiran. Di sini tertulis di ayat 25, jangan kamu khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan dan minum. Sampai sebegitunya Tuhan berkata kepada kita, saudara, karena Tuhan tahu tingkat kekhawatiran kita ini luar biasa, sehingga dengan kekhawatiran itu kita benar-benar tidak bisa melihat karya-karya Allah yang indah dan baik dalam kehidupan kita. Kita melihat dan merasakan kekhawatiran itu benar-benar membuat kita ini, iman kita rusak. Kekhawatiran ini membuat iman kita rapuh karena melihat dunia ini dengan berbagai macam masalah dan problem, sehingga kita nggak melihat karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap masalah atau problem yang kita hadapi itu maunya kita selesaikan dengan cara kita, bukan dengan cara Allah, sehingga kita akan merasa Tuhan itu nomor kesekian untuk menyelesaikan masalah. Kita lebih percaya kepada hal yang duniawi, kepada cara-cara kita sendiri. Padahal jelas tertulis di situ Allah berkata, jangan kamu khawatir. Bahkan dengan tegas Tuhan berkata, kekhawatiranmu tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Berarti kita nggak bisa menambah satu hasta untuk merubah keputusan, misalnya
hari ini kita sakit, atau hari ini kita meninggal, atau hari ini kita senang. Itu kita masih misteri, kita nggak tahu ke depan, 1 jam ke depan kita menjadi apa, 10 menit ke depan kita menjadi apa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah ngatur. Makanya Tuhan berkata, sering berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Itu maksudnya garis hidupmu itu aku yang ngatur, bukan usahamu, bukan ketekunanmu, bukan otakmu dengan kepintaran kita, sehingga kita seakan-akan punya target. Boleh planning, cuma tetap jangan kita berharap banyak dengan planning kita, karena kita ada Tuhan yang ngatur garis hidup kita. Kebanyakan orang-orang itu kalau menghadapi satu masalah atau mendapat musibah sehingga meninggal dunia, mereka bilang, oh ini datang dari Tuhan. Pada saat itu mereka ngerti, oh ini dari Tuhan. Padahal mereka nggak perhatikan, makan, minum, jalan kaki, melakukan pekerjaan atau sekolah, itu pun dari Tuhan. Kita sadarnya kalau udah mau meninggal, waduh, dari Tuhan. Ketika ada musibah, cacat, oh ini dari Tuhan. Tapi ketika saudara makan, minum, tertawa, jalan kaki atau melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang sibuk, kenapa saudara tidak berkata, oh ini dari Tuhan? Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti itu mengandalkan manusia, padahal dia nggak tahu. Walaupun dia mengandalkan manusia sekalipun, itu pun Tuhan sudah atur dan Tuhan sudah tulis di kitab kehidupan kita masing-masing. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, karena garis tulisan hidup kamu itu Tuhan sudah tulis. Bahkan kebutuhan kita pun Tuhan sudah tahu. Makanya relasi firman Tuhan ini dengan yang ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa kita semua kebutuhan kita Tuhan yang atur, kita harusnya nggak perlu khawatir. Apalagi kita mengenal Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menulis di sini tentang khotbahnya, sudah jelas. Sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir hidup ini, mau ke kiri kayak mau ke kanan. Kenapa? Karena semakin kita menjauhi Tuhan dengan cara kita sendiri, mempersulit kita, hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu kita harus taat. Misal cita-cita mau jadi dokter, tapi Tuhan belokkan kepada yang lain. Kenapa? Kalau kita masih ngeyel mau jadi dokter, kita kan jauh dari Tuhan, jauh dari rancangan-rancangan Tuhan, dan kita akan tersesat. Nah, Tuhan bilang, kamu gak bisa dengan kewajaran kamu nambah sahasta pada jalan hidupmu. Sahasta itu satu lengan. Kalau hari ini saya ambil Tuhan, mati sudah. Begitu saudara. Jadi segala sesuatu itu kita serahkan kepada Tuhan. Banyak Tuhan kasih contoh seperti bunga bakung, rumput, dandani, burung di udara juga dia pelihara tanpa ada punya lumbung. Itu semua pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan di sini menulis dengan tegas juga bahwa tentang kebutuhan dunia ini dan kekhawatiran itu, Tuhan bilang semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Hal-hal yang orang inginkan, pimpinan, jabatan, kekayaan, harta benda, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kita adalah bangsa yang mengenal Allah. Mestinya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mestinya seperti itu. Kalau kita semakin mengenal Allah, kita nggak perlu khawatir. Rasa khawatir memang ada, tapi tetap serahkan kepada Tuhan. Karena segala keputusan Tuhan juga yang ambil. Entah itu baik
entah itu buruk, Tuhan sudah tulis. Nah kalau gitu buat apa kita khawatir, kan sudah tertulis. Begitu saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mau mengenal rencana Allah, tertulis di situ, carilah kerajaan Allah dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan kata-kata ditambahkan. Ditambahkan itu nggak akan melebihi dari yang awalnya. Misalnya kita dikasih makan satu mangkok, namanya tambahan itu nggak mungkin lebih dari mangkok yang kita makan. Satu piring kita dikasih makan, tambahannya apa? Kan begitu. Coba saudara perhatikan kalau kita makan misalnya soto ayam, tambah apa Pak? Tempe. Tapi kita nggak akan melebihi, tambahan itu akan melebihi kuota piring nasi yang kita makan. Itu namanya tambahan. Tapi coba sudah perhatikan, kebanyakan yang tambahan itu yang kita kejar. Piring yang kita makan itu sedikit, nasi kita makan sedikit di piring itu, tambahannya banyak. Misalnya tempenya banyak, atau garamnya banyak, sambelnya banyak, nasinya sedikit, sehingga tubuh rohani kita itu kurang sehat. Karena apa? Karena tambahannya lebih besar daripada piring makan nasi yang kita, bukan piringnya ya, nasi yang tertuang dalam piring itu sedikit sekali, tapi tambahannya banyak. Sambal misalnya tambahannya, atau kerupuk tambahannya lebih banyak, sehingga tubuh nggak menjadi sehat. Seperti itu ya ilustrasinya. Tubuh rohani kita menjadi tidak sehat karena tidak seimbang antara tambahan dengan makanan konsumsi yang harusnya kita makan. Jadi jelas ya tertulis di sini, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan kita cuma tambahan, saudara. Tambahan. Ingat, kalau kita punya mobil, punya rumah, itu luks ya, mewah. Berarti pelayanan kita lebih besar, kota pelayanan kita lebih gede dibandingkan dengan mobil dan rumah yang bagus. Karena tambahan. Kalau kita punya rumah besar, 2-3 rumah, berarti luar biasa pelayanan kita, benar-benar luar biasanya pengorbanan kita kepada Tuhan, sehingga ditambahkan sama Tuhan rumah 4, mobil. Berarti kan luar biasa tuh pelayanan. Tapi buktinya kenyataan dalam dunia kita perhatikan, itu terbalik. Tambahannya yang gede, pelayanannya nggak ada. Kuotanya besar, ketuhannya nggak ada. Ini firman Tuhan yang kita perlu garis bawahi. Jangan dibalik-balik, saudara. Bahkan Tuhan memberi penghiburan kepada kita, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Banyak sekali saudara yang belum mengerti tentang firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat, yang menjadi perhatian kita untuk hidup pertumbuhan iman kita selanjutnya. Amin. Puji Tuhan.